Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mengadakan ibadah yang minggu yang ketiga, di mana jemaat Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Melalui streaming hari ini dan melalui ibadah perayaan Paskah hari ini, biar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tetap semangat jemaat Tuhan, dan kita berdoa biarlah minggu-minggu ke depan kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan di GUP Isa Almasih Winongo. Saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi kita katakan, rayakan Yesus, rayakan atas kebangkitan Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. 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 Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Sekali lagi kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan pujian mengatakan, sebab dia hidup ada hari esok. Dia bangkit buat kita semua. Dia bangkit buat umatnya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang membawa hidup kami sampai hari ini. Momen spesial hari ini dalam rangka perayaan kebangkitan Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Pagi hari ini sekalipun melalui ibadah streaming Tuhan, kami percaya Engkau masih berkenan atas apa yang kami buat pada hari-hari ini melalui peribadahan ini Tuhan. Karena itu berkati Tuhan, nyatakan isi hatimu melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pesan-pesan khusus menghadapi situasi pada hari-hari ini Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu melalui ibadah kebangkitan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Demi nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Salam, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita ada hanya oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah khusus, ibadah perayaan kebangkitan Tuhan, sekalipun lewat streaming. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berdoa minta anugerahnya dalam situasi seperti ini, supaya Tuhan menyatakan pesan-pesan khusus untuk kita, sehingga kita dapat memahami, kita dapat mengerti dalam situasi seperti ini bagaimana seharusnya kita hidup pada sebagai gereja Tuhan. Puji Tuhan. Kita membaca firman Tuhan pagi ini yang dapat menjadi pesan Tuhan dalam momen spesial perayaan kebangkitan Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Kita membaca dalam kitab Amsal pasal ke-7 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saya ulang. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita semua tahu wabah corona telah membawa bencana bagi banyak negara. Wabah virus corona ini juga mengakibatkan krisis terjadi di berbagai bidang kehidupan. Hidup manusia dikejutkan. Hidup manusia harus berhadapan dengan bayang-bayang maut. Hidup manusia dihantui dengan kematian yang disebabkan oleh wabah virus corona ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menghadapi situasi seperti ini, firman Tuhan pagi ini memberikan pesan kepada kita, ketaatan sumber pengharapan untuk hidup di tengah situasi yang ada. Ketaatan sumber pengharapan untuk hidup di tengah situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua menghadapi situasi yang membuat kita bisa mengalami ketakutan, kepanikan menghadapi wabah virus corona pada hari-hari ini. Itu sebabnya pagi ini saya ingin mengajak kita semua, bagaimana kita bisa menjaga hidup yang ada ini, bagaimana kita bisa melindungi, mempertahankan supaya kita tetap hidup di tengah-tengah situasi keadaan yang ada pada hari-hari ini. Yang pertama kita memperhatikan, mari kita mau belajar untuk taat pada pemerintah yang ada. Taat pada pemerintah yang ada. Coba kita membaca 1-2 ayat lagi dalam Roma pasalnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur dan patut kita berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada pemerintah yang ada bersama dengan para medis yang ada, telah bekerja, telah berusaha, berjuang dengan sekuat tenaga bagaimana untuk menghentikan, untuk menghambat penyebaran daripada virus corona ini, sehingga supaya korban tidak akan bertambah untuk berjatuhan melalui yang diakibatkan oleh virus corona ini. Kita mau belajar taat apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dihimbau oleh pemerintah yang ada. Mungkin melalui peraturan yang ada, melalui himbauan seperti untuk tetap tinggal di rumah. Untuk tetap tinggal di rumah. Keluar rumah harus pakai masker. Belajar untuk memiliki pola hidup bersih, cuci tangan pakai sabun. Lalu juga berusaha menjauhi dari kerumunan. Berusaha untuk tidak mengadakan segala macam bentuk kegiatan dan aktivitas yang bersifat mengumpulkan massa. Dan tentu masih ada yang lain yang harus kita perhatikan, yang harus kita patuhi, yang harus kita taati. Ini merupakan respon kita untuk mendukung pemerintahan kita. Bagaimana pencegahan untuk penyebaran daripada virus corona ini. Kita belajar tunduk dan taat dengan pemerintah. Baik itu merupakan aturan-aturan yang ditetapkan maupun imbauan-imbauan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Untuk menjaga hidup, mempertahankan hidup, untuk memperjuangkan hidup yang ada. Hari-hari ini belajar kita mau taat dan tunduk pada pemerintahan yang ada. Ada satu kabar yang baik dari
negeri Jepang. Bagaimana di tengah-tengah hebohnya negara-negara dalam mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Ada begitu banyak negara-negara yang heboh, negara-negara yang panik dalam menghadapi penyebaran virus ini. Tapi kita mendengar berita baik dari negara Jepang. Bagaimana negara ini di tengah-tengah situasi menghadapi penyebaran virus corona ini, negara ini relatif tenang dan relatif siap dalam menghadapi semuanya ini. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada nilai-nilai atau budaya dari orang-orang Jepang ini atau negara Jepang ini yang baik, sehingga di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah hebohnya negara-negara dalam pencegahan penyebaran virus ini, Jepang justru relatif tenang dan bahkan relatif siap dalam mengantisipasi, dalam menghadapi penyebaran virus yang menakutkan ini. Rupanya orang-orang Jepang atau negara ini telah memiliki nilai-nilai yang baik, yang positif atau budaya yang baik yang perlu untuk kita perhitungkan. Ada beberapa di antaranya satu, mereka punya budaya pola hidup bersih. Rupanya orang-orang Jepang ini sudah menanamkan sejak anak-anak mereka itu cuci tangan pakai sabun waktu di sekolah dan di tempat-tempat umum sudah biasa ada sabun cuci yang tersedia di sana. Lalu juga orang-orang Jepang ini punya kebiasaan untuk tidak berjabat tangan. Ketika mereka berjumpa memang sudah biasa untuk tidak berjabat tangan. Mereka cukup menundukkan kepala. Lalu juga orang-orang Jepang ini atau budaya Jepang ini memiliki nilai-nilai yang positif. Bagaimana kesiapan orang-orang Jepang ini dalam menghadapi penyebaran virus corona. Ada satu hal yang paling penting mengenai nilai-nilai budaya orang Jepang ini, yaitu bagaimana mereka memiliki disiplin yang baik. Rupanya orang-orang Jepang ini punya disiplin bagaimana kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan-aturan yang ada. Satu contoh, orang-orang Jepang biasa, mereka disiplin dalam membuang sampah, disiplin dalam perjalanan di jalan dan sebagainya. Lah rupanya hal ini merupakan nilai-nilai budaya-budaya yang baik yang dimiliki oleh orang Jepang, sehingga ketika penyebaran virus corona ini melanda di seluruh negara, dan rupanya negara ini cukup tenang dan cukup siap dalam menghadapi semuanya itu. Demikian juga soal pemakaian masker. Rupanya orang Jepang juga sudah menjadi kebiasaan mereka memakai masker. Khusus ketika mereka sedang sakit, batuk, flu, itu sudah biasa menjadi budaya mereka. Nah, karena itu saudara yang kasih Tuhan, kita patut menghargai, memperhatikan nilai-nilai dari bangsa Jepang ini, sehingga bangsa ini begitu siap ketika penyebaran virus ini melanda bumi ini. Karena itu kita mau belajar untuk taat pada peraturan, aturan pemerintah yang ada, yang sudah dicanangkan. Dengan cara seperti ini kita
ikut mendukung usaha-usaha pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona ini. Sehingga kita semua berharap dengan ketaatan kita kepada pemerintah yang ada akan membantu, akan menolong kita semua sehingga virus ini akan segera berlalu, situasi yang seperti ini akan segera sirna dari negeri kita ini. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, taat pada perintah Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita belajar taat akan perintah Tuhan. Apa itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Betapa serius, betapa penting, berharganya perintah yang satu ini, sehingga Tuhan memerintahkan, mengingatkan supaya menyampaikan, mengajarkan secara berulang-ulang pada anak-anak kita. Membicarakan bila saat kita duduk dalam perjalanan, saat kita berbaring ataupun kita bangun, dan mengikatkan pada tangan kita sebagai tanda dan juga lambang di dahi kita. Lalu haruslah juga engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi saudara, betapa seriusnya perintah ini untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Saudara yang kasih Tuhan, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengulang kembali, bahkan menegaskan, meneguhkan mengenai perintah yang satu ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menyatakan ini perintah merupakan perintah yang terutama dan yang pertama. Wow, betapa serius dan penting dan berharganya nilai ini, karena dari perintah ini tercakup seluruh hukum Taurat. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memperjuangkan hidup, mempertahankan hidup, menjaga dan melindungi hidup di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah situasi yang ada ini, yaitu dengan cara untuk kita mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena Dialah pencipta alam semesta ini, karena Dia Allah yang Maha Kuasa, karena Dialah Allah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Di dalam Dia ada hidup, di dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada kuasa, di dalam Dia ada jawaban bagi masalah-masalah, persoalan-persoalan dalam hidup ini. Karena memang Dialah Tuhan, penentu daripada kehidupan ini. Karena itu Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini merindukan, menginginkan, bahkan memaksakan untuk kita taat dan tunduk patuh terhadap perintah yang satu ini. Mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini
yang menjadi pesan penting bagi kita menghadapi situasi yang ada pada hari-hari ini. Belajar kita tunduk patuh kepada pemerintah yang ada melalui imbauan, melalui aturan yang sudah ditetapkan. Demikian juga terlebih daripada itu, bagaimana kita taat dan tunduk patuh pada perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Melalui dua hal ini kita berharap, kita mempercayai menghadapi hari-hari ini, situasi seperti ini, kita akan dimampukan, kita akan disanggupkan untuk melewatinya, dan kita tetap bisa memiliki hidup yang ada ini. Kita bisa mempertahankan, memperjuangkan kehidupan di tengah-tengah situasi yang ada pada hari-hari ini. Mengasihi Tuhan dengan melibatkan seluruh aspek hidup yang ada pada kita ini, yaitu mengasihi dengan tubuh kita, mengasihi dengan roh dan jiwa kita. Lewat doa kita, kerinduan untuk berdoa, rasa haus untuk belajar firman-Nya, kerinduan untuk menyembah Dia. Dengan cara seperti ini kita bisa menyatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan yakinlah, percayalah, ini pesan penting di hari kebangkitan ini menghadapi situasi yang ada. Kita bisa bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati semua ini, dan kita bisa menikmati hidup yang ada ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lanjutkan firman-Mu, teguhkan firman-Mu di hati kami lewat karya Roh Kudus Tuhan. Lembutkan setiap hati menghadapi hari-hari ini, bagaimana kami mempertahankan hidup dan memperjuangkan hidup yang ada ini, untuk belajar taat patuh pada pemerintah yang ada, dan lebih daripada itu taat dan patuh terhadap Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami, dengan harapan Tuhan, dengan ketaatan ini kami bisa menikmati hidup yang ada ini melalui situasi yang ada hari ini. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat bagi-Mu, demi nama-Mu Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Anda telah menyaksikan firman Tuhan minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung di gereja kami di GUPDI Isa Al-Masih Winongo. Mari bergabung bersama kami di ibadah raya pada setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Bersama-sama kita mau bersatu, bertumbuh, dan berbuah di gereja ini. Untuk saudara yang mempunyai putra atau putri, kami mengajak putra dan putri Anda bergabung di ibadah Anak Winner Kids GUPDI Isa Al-Masih setiap hari Minggu pukul 8 pagi, agar anak-anak dapat menjadi terang untuk sekelilingnya. Jika Anda memiliki pergumulan dan membutuhkan konseling gereja, kami membuka pelayanan di 0351 472 706 atau 0877 2968 2302, atau datang ke gereja kami di Jalan Mojopahit, Gang 4B nomor 1 Winongo, Madiun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.